Baik, kita sudah membahas tadi mengenai rumus atau persamaan daripada Dirac Fourier untuk suatu sinyal fx. Maka selanjutnya supaya lebih dalam pengertian yang kita miliki, maka kita bisa membuat sebuah contoh soal ya, contoh soal. Misalnya contoh soalnya adalah ya, saya buat di sini ada contoh soal nomor 1 ya. Suatu fungsi misalnya ya, suatu fungsi fx ditentukan, fx itu sama dengan nilainya adalah 0 untuk x dari min 2 sampai 0, dan dia memiliki nilai 3 dari x nya 0 sampai 2. Maka ditanya adalah carilah fungsi Dirac Fourier-nya. Dirac Fourier dari fx. Nah, jawabnya gimana? Jawabannya ya. Pertama kita gambarkan dulu persamaan ini. Kita gambarkan dalam grafik gitu. Ini sumbu fx. Ini yang di sini sumbu x. Lihat dari x min 2 sampai 0. Di sini min 2, misalnya min 2 sampai 0. Nilai fx adalah 0. Berarti di sini nilainya tidak ada. Nih di sini. Dari 0 sampai 2, x 0 sampai 2, min 0 sampai 2, misalnya 2 di sini, nilainya adalah 3. Maka kita bisa tulis di sini 3, maka gambarnya begini. Nah, itu. Nah, jadi sinyalnya bentuknya seperti ini. Dari min 2 sampai 2. Maka kita ketahui bahwa sebenarnya ini sinyal ini sebenarnya memiliki kita ambil rumus yang mana batasnya? Batasnya kita ambil adalah rumus dari min L ke L. Kenapa? Karena dia periodik dalam interval min L ke L. Jadi min 2 ke 2. Maka kita ambil integralnya dari min L ke L. Jadi tidak pakai C atau C tambah 2L lagi. Jadi kita lihat bahwa periode dari min 2 ke 2. Periodenya adalah min 2 ke 2 itu kan nilainya 4 ya. Periode sama dengan 4. Satu periode itu sama dengan 2L, maka L-nya adalah 4/2, itu 2 nilai L. Nah, kita gunakan rumusnya, kita cari dulu A0. A0 itu karena kita lihat di sini persamaan dari Dirac Fourier itu dimulai dari A0, maka kita harus mencari A0, AN dan BN. A0 cari AN yang sudah diketahui pakai ini, BN-nya pakai rumus ini, sementara untuk A0 itu adalah AN di mana N-nya sama dengan 0. Oke? Nah, maka kita bisa cari A0. A0 itu sama dengan AN di mana N-nya sama dengan 0. Kita tuliskan AN sama dengan 1/L integral min L ke L, ya kan? Fx kosinus NVx per L gitu ya. Per L dx ya. Maka kita tahu L-nya nilainya 2, maka kita lihat di sini kita mau mencari A0. Maka N-nya 0. A0 itu AN yang N-nya 0. Maka A0 itu sama dengan 1/L-nya berapa? 2. 1/2 integral L-nya 2 min 2 sampai 2 Fx kosinus N-nya itu 0 Vx per 2, L-nya 2 dx. Kita ketahui bahwa 0 dikali ini pasti hasilnya 0, maka kosinus 0 itu 1 nilainya. Maka persamaan ini menjadi 1/2 integral min 2 sampai 2. Ini nilainya 1 tidak ditulis, maka tinggal fx saja, fx dx ya. Maka kita bisa mencari nilainya. Kita integralkan dengan memecahkan integral ini dari min 2 ke 2, kita pecahkan karena nilainya masing-masing fx ini berbeda. Dari min 2 ke 0 nilainya 0, dari 0 ke 2 nilainya 3, maka kita pecahkan integralnya. Jadi menjadi sama dengan setengah integral dari min 2 ke 0, nilai fx kali fx berapa nilainya? Di sini dari min 2 sampai 0 nilainya adalah 0. Kan 0 dx ditambah
integral di sini ke sini dari 0 sampai 2. Fx nilainya berapa? 3 dx ya. Maka kita ketahui bahwa integral 0 adalah 0, maka tinggal bagian ini dia menjadi, kita integralkan ini menjadi 3x. Di sini jangan lupa setengahnya ini jangan hilang, di sini setengah sudah kita buat, ini tanda kurung di sini sebenarnya. Maka ini sama dengan menjadi setengah. Ini nilai komponennya 0, jadi ini saya bisa buat ini sama dengan 0, kan? Di sini tinggal. Maka 3 diintegralkan 3x dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 sama dengan setengah 3, x-nya masukkan 2 dikurang x-nya masukkan 0. Ini sama dengan 3 kali 2 per 2 itu sama dengan 3. Inilah nilai A0-nya ya. Nah, selanjutnya kita mencari apa lagi? Kita sesuai dengan fungsi daripada Dirac Fourier tadi, kita sudah dapatkan A0 ya. Barusan kita sudah dapatkan A0, selanjutnya kita cari AN dan BN. Kita mulai dengan mencari AN dulu, ini rumusnya ini. Maka AN ya. AN kalau kita cari, kita tuliskan lagi. AN sudah ada, kita tuliskan sini. Maka AN itu sama dengan kita masukkan rumusnya 1L nya 2, maka 1 per 2 integral min 2 sampai 2 ya, fx cosinus n vx. N nya tidak kita masukkan ya, karena tadi untuk A0 kita masukkan nilai n nya 0. Sekarang untuk AN tidak bisa kita masukkan nilai n nya. N vx per L nya 2 dx. Maka kita bisa mengintegralkan ini dengan memecah lagi integralnya dari fx min 2 sampai 0, dan 0 sampai 2. Maka sama dengan dia menjadi sama dengan setengah dari integral min 2 sampai 0. Berapa nilai fx-nya? 0 dikali cosinus nvx per 2 dx ditambah kita integralkan dari 0 ke 2 lagi. Integral 0 ke 2 berapa nilainya? fx-nya 3 dikali cosinus nvx per 2 dx ya. Nah, ini jelas nilainya 0. Maka komponen ini nilainya 0. Ini sama dengan 0. Tinggallah komponen ini lagi ya, dikali setengah. Maka kalau kita lanjutkan, dia menjadi ya, dia menjadi setengah. Saya tuliskan lagi setengah integral 0 sampai 2 3 cosinus nvx per 2 dx ya, per 2 dx. Nah, ini bisa kita ketahui bahwa integral dari ini 3 ini bisa kita keluarkan menjadi 3 per 2 integral 0,2 cosinus nvx per 2 dx. Kita ketahui bahwa integral daripada cosinus ax ya, kalau kita lihat integral dari cosinus ax itu rumusnya adalah 1 per a sin ax ya kan. Ini dengan rumus yang sudah kita pelajari di pelajaran kalkulus, bahwa integral daripada cosinus ax itu sama dengan 1 per a sin ax. Maka kita bisa kalau kita umpamakan a-nya itu adalah nv per 2, sementara x-nya adalah tetap x ini, maka a-nya nv per 2. Jika a-nya sama dengan nv per 2, maka integral ini menjadi apa? Integral ini menjadi, kalau kita tuliskan di sini, integralnya menjadi 3 per 2 cosinus ax menjadi 1 per a. 1 per a-nya apa? A-nya nv per 2. nv per 2. Sin ax. Sin a-nya apa? nv per 2. nv per 2 x. Inilah hasilnya dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Sehingga itu kita bisa tulis 2-nya ini bisa dicoret di sini 2 ya kan. Kemudian menjadi 3 per nv. Nah ya kan, jadi menjadi 3 per nv
sin NV per 2x 0 sampai 2. Nah, sekarang kita masukkan nilai 2-nya ke x dan nilai 0-nya ke x, menjadi 3NV dikali sin NV per 2 dikali 2 dikurang sin NV per 2 dikali 0. Maka ini 0 dikali ini hasilnya 0. Sin 0 pasti 0, maka ini hasilnya 0. Maka ini tidak ada, hasilnya 0. Sehingga ini menjadi ini hasilnya bisa dicoret, jadi menjadi sin NV. Jadi 3 per NV ya, sin NV, ya kan? Nah, kita ketahui bahwa sin NV itu kelipatan V, nilai sinus kelipatan V. N ini kan nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5 tadi kan, artinya ini suatu nilai integer. Maka kelipatan nilai sin dari kelipatan V itu 0, kita ketahui bersama seperti itu. Bisa kita lihat daripada sinus ya. Sinus itu kan bentuk grafiknya begini. Nah gitu. Di sini V, 2V, 3V, 4V, 5V dan seterusnya. Kita lihat bahwa kelipatan V nilai sin lah 0, di sini 0, 2V 0, 3V 0, 4V 0, 5V 0 dan seterusnya. Maka artinya kelipatan daripada V, NV ini kelipatan dari V, maka nilai ini juga 0. Maka ini hasilnya 0. Maka kita katakan bahwa nilai AN itu sama dengan 0. Ya, kita lanjutkan ke video selanjutnya.